Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Lennon yang sedang berkendara malam di jalanan hutan Taman Nasional. Ia terlihat sedang menyetir sambil iseng menggigit jarinya dan memutuskan untuk berhenti setelah jarinya tak sengaja berdarah. Dan ya, ada seekor uncal yang berdiri tepat di depan mobilnya, entah ingin membegal atau sekedar lewat saja, tapi rusa tersebut tiba-tiba menghilang saat Lennon mengalihkan pandangannya. Setibanya di tempat tujuan yaitu kantor pusat Taman Nasional, akhirnya diketahui jika Lennon adalah seorang pemula yang bermaksud untuk berkarir sebagai penjaga hutan, di mana Ibu Zhang yang merupakan pimpinan pun sedang memberikan pengarahan tentang tugas mereka yang akan bekerja selama 90 hari atau sekitar 3 bulan sendirian tanpa rekan ataupun pendamping, yang hal ini berkaitan dengan beberapa kasus hilangnya para pendaki selama beberapa tahun terakhir, sehingga dengan disebarnya para penjaga di berbagai titik diharapkan bisa meminimalisir kasus hilang tersebut. Sebelum berangkat, Lennon tak sengaja bertemu dengan pasangan suami istri yaitu si Om dan si Tante yang memang sudah kenal dengan Lennon sebelumnya. Mereka kebetulan berniat untuk melakukan camping berdua saja di hutan ini untuk mengenang masa-masa ketika masih muda dulu. Oh, your family must be so proud of you. Yep. Menggunakan helikopter, Lennon pun diturunkan di titik yang sudah ditentukan. Ia langsung berjalan menuju pos atau pondok yang sudah disiapkan, di mana Lennon merubah dinding pondok ini seperti sebuah papan investigasi dengan foto seorang anak kecil bernama Jenny Lennon yang merupakan adiknya sendiri yang diketahui hilang di hutan ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Lennon tidak semata-mata bekerja menjadi penjaga hutan, melainkan ada misi rahasia yang ingin ia lakukan, yaitu menguak fakta tentang penyebab hilang adiknya tersebut. Good morning, Rangers, and welcome to the first backcountry roundup of the season. Keesokan paginya, Lennon terlihat sedang bersiap untuk melakukan patroli sesuai dengan job desk-nya sebagai penjaga hutan, di mana ia mulai berjalan menyusuri Taman Nasional yang luasnya kurang lebih sekitar 73 hektaran ini. And suddenly, there it is. Exactly. The Rangers know. They have to know. Malam tiba, ia pun mendirikan tenda kecil dan tidur makan sendirian dalam cahaya yang minim, dan sungguh hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjalani pekerjaan seperti ini, karena jujur saya pribadi agak kurang suka gugunungan karena takut akan ada binatang buas atau dilebok kerun. Hari kedua di dalam hutan, Lennon pun melanjutkan patrolinya dengan satu-satunya alat komunikasi berupa HT yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan pusat atau penjaga hutan terdekat, di mana HT-nya tiba-tiba mengalami gangguan kekeresekan akibat baterainya yang hampir habis dan lupa membawa cadangannya, sehingga untuk menghemat ia pun mencabut semua baterainya. Singkat cerita, malam pun poek. Di tengah gelap gulita, hanya senterlah satu-satunya penerangan yang bisa ia gunakan, di mana Lennon tiba-tiba ngorejat saat mendengar HT-nya berbunyi yang padahal tidak ada baterainya sama sekali. Belum juga kagetnya mereda, Lennon sudah dikejutkan oleh kemunculan seseorang yang ternyata adalah sesama penjaga hutan bernama Jackson, yang merupakan penjaga hutan senior yang sudah pernah ia temui sewaktu di markas, di mana mereka berdua akhirnya bobok bareng di tenda masing-masing dan mulai mengobrol satu sama lain. Entah nyingsienan atau ada maksud lain, Jackson tiba-tiba bercerita mengenai kasus hilangnya beberapa penjaga hutan, di mana Lennon yang memiliki tujuan sendiri pun tidak terlalu memperdulikannya, tapi tetap menghargai topik pembicaraannya.
Keesokannya Lennon pun berpamitan kepada Jackson untuk melanjutkan patrolinya yang setelah beberapa jam berkeliling, Lennon pun kembali ke titik awal yaitu pos atau pondoknya untuk membersihkan diri setelah hampir 2 hari tidak mandi. Hari-hari berlalu dengan melakukan patroli dan mencatat titik-titik yang sudah ia kunjungi, di mana bayang-bayang tentang adiknya yang hilang selalu menghantui pikirannya yang membuat Lennon tidak bisa tidur dengan nyenyak. We need help! No, hurry! Dan ya, ada seorang pendaki yang mengaku tersesat dan butuh pertolongan. Namun anehnya, pendaki tersebut malah lari ke semak-semak sehingga Lennon harus mengejarnya. 114, this is Keesokan paginya, pendaki itu pun langsung dievakuasi menggunakan helikopter, di mana kekasihnya yang bernama Sarah rupanya masih tersesat di hutan ini, sehingga Jackson dan beberapa penjaga pun ditugaskan untuk melakukan pencarian, sementara Lennon disuruh untuk tetap berjaga di pondok kalau Sarah menyusul ke sana, dan untuk mengenali wajahnya, ia pun diberikan SIM milik Sarah. Setelah Lennon kembali ke pondok, ia pun merasa tidak betah dan ingin melakukan pencarian seperti yang lain, sehingga ia pun nekat melanggar perintah Ibu Zhang dengan melakukan patroli secara diam-diam. Sarah! 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 Sampai malam hari, Lennon masih tidak menemukan apa-apa sampai ia berjumpa kembali dengan seekor rusa hitam yang sempat muncul di adegan awal, yang ketika Lennon mengalihkan pandangan sebentar, rusa itu tiba-tiba sudah menghilang, entah apa maksudnya. Tak lama, Lennon pun menemukan seorang wanita yang memakai kemeja tapi tidak memakai celana, yang setelah dilihat ternyata Are you real? ya, itu adalah Sarah. Ia langsung dievakuasi. Sementara Lennon masih heran dengan perilaku Sarah yang sama anehnya dengan perilaku si pendaki sebelumnya. Entah apa yang sudah terjadi kepada mereka berdua. Ibu Zhang nampak sangat kecewa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Lennon. Bukannya diam di pondok, malah berkeliaran, yang alhasil dengan sangat berat hati, Ibu Zhang tidak akan memperpanjang kontrak kerjanya. Setelah semua orang pergi, Lennon pun kembali ke pondok dan langsung melakukan patroli karena tidak betah terus berdiam diri. Yang karena malam sudah terlarut-larut, ia pun mendirikan tenda dan mencoba memejamkan mata. Tapi tiba-tiba Hello? ya, ada sesosok makhluk yang sepertinya iseng menjahili Lennon, di mana HT tiba-tiba berbunyi yang berasal dari Jackson yang mengatakan bahwa ada seseorang yang sedang butuh bantuan di dekat lokasinya, sehingga Lennon pun disuruh untuk melakukan pencarian. Setelah berjalan beberapa menit, Lennon tiba-tiba sudah berada di sebuah danau, di mana HT-nya kembali berbunyi dengan suara anak kecil yang menyuruhnya untuk berlari, tetapi ya, Lennon pun terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Sadar-sadar hari sudah siang, ia pun pergi ke danau untuk cuci muka, yang tepat saat kembali ke hutan untuk mengambil HT-nya, tiba-tiba breathe nothing, take nothing, kill nothing. I have it. You have. You take
Ya, Lennon melihat sosok Sarah yang sebenarnya tidak nyata, di mana seorang anak kecil tiba-tiba muncul dan membisiki Sarah dengan mengatakan, gantikan apa yang kau ambil atau penunggu hutan ini akan mengambilmu sebagai gantinya. Pada akhirnya terkuaklah jika di hutan Taman Nasional ini terdapat sosok entitas entah jin kafir atau jurik jarian. Mereka biasa menjadikan para pendaki sebagai tumbal, dan Lennon sudah melakukan kesalahan besar dengan mengambil calon tumbal mereka yang tidak lain adalah Sarah dan si pendaki, sehingga sebagai gantinya Sarah akan dijadikan tumbal selanjutnya. Tak hanya itu saja, Sarah rupanya belum menyadari jika saat ini dirinya sedang berada di alam arwah, sehingga ketika ia melihat ada si om dan tante, Lennon tidak bisa memanggil mereka berdua karena memang berbeda dimensi. Hey! Hey! I'm here! I'm here! Oh, hey. Sadar jika dirinya sudah berada di alam arwah, Lennon pun memutuskan untuk kembali ke pondok berharap bisa menemukan portal untuk dirinya bisa kembali ke dunia manusia yang dalam sepanjang perjalanan menuju ke sana, ia tak sengaja melewati pasar setan yang dipenuhi oleh selebaran orang hilang yang merupakan para pendaki dan orang-orang yang hilang di hutan ini. Tibanya di pondok, Lennon menemukan sepatu milik Jenny adiknya hingga ia terbayang masa lalu ketika dirinya sedang menangisi adiknya yang hilang. Saat Lennon masuk ke dalam pondok itulah, ia tiba-tiba sudah berada di dalam rumah masa kecilnya dengan dirinya sendiri yang terlihat menggigit kulit tangannya sendiri. Lantas ia pun berjalan mengikuti adiknya yang berlari ke tempat lain, yang di situ Lennon memasuki sebuah ruangan berisi para penjaga yang sedang duduk dengan sebuah peti mati berisi bangkai rusa, di mana momen ini merupakan representasi atau gambaran yang menunjukkan bahwa para penjaga senior seperti Ibu Zhang, Jackson, dan lain-lain sudah mengetahui akan tradisi hutan yang suka mengambil tumbal manusia. Setelah melewati serangkaian momen menakutkan, Lennon pun tiba-tiba sudah berada di danau dengan Ibu Zhang yang berada tepat di sampingnya. Sebelum mengobrol, Lennon pun bertanya dulu untuk memastikan apa yang dilihatnya bukan ilusi, dan ternyata Ibu Zhang yang saat ini bersamanya adalah nyata. Yang di situ ia mengungkapkan penyesalannya yang dulu pernah membiarkan Jenny adiknya kandung Lennon menjadi tumbal, sehingga untuk menebus kesalahannya, Ibu Zhang akan menggantikan posisi Lennon saat ini sebagai tumbal untuk entitas di hutan ini. Setelah Lennon kembali ke dunia manusia, ia pun diselamatkan oleh Jackson yang sedang berada di sana, dan setelah semua selesai, Lennon pun kembali pada aktivitasnya sebagai penjaga hutan Taman Nasional. These aren't volunteers. These are members of the NPS, DLM, and USFS. People that are trained. That's about it. Sebelum berpencar ke pos masing-masing, Lennon pun diberitahu tentang seorang pendaki yang hilang bernama James, yang seperti kita tahu ini semua hanya formalitas saja karena meskipun ketemu mereka tetap akan dibiarkan tersesat. Secara kebetulan, Lennon lah orang yang menemukan James, di mana ia bertanya, apakah kau nyata? Lennon pun menjawab, tidak. Ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, sehingga Lennon pun segera pergi membiarkan James jadi tumbal entitas yang ada di hutan ini. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan mengganggu apa yang dapat Anda lakukan. Ingat, jika tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kolor kuning, Cowboy Texas.
Oh, I've gotta watch out so you'll never know how much I love you. And I've gotta close up all the hubba hubba like a clam.